Tes 1 2 3 dicoba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan kembali belajar bersama tentang fikih haji dan umrah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita berfokus kepada fikih cukur dan gundul saat berhaji serta berumrah ya. Baik, kita akan membaca terlebih dahulu dari kitab Al-Mughni. Apa yang akan kita baca ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa para ulama akan berselisih pendapat berkaitan dengan posisi cukur dan gundul ini. Apakah ini termasuk rangkaian ibadah haji dan umrah, ataukah ini sesuatu yang sama seperti pakai parfum, pakai baju, ataupun yang lainnya. Dalam artian ya bukan bagian dari rangkaian ibadah. Maka para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan hal ini. Ya. Ada yang menyatakan ya, kita ringkas terlebih dahulu. Hukum cukur dan gundul ya. Hukum cukur dan gundul. Ya. Yang pertama menyatakan bahwasannya ini termasuk nusuk. Jika dibilang nusuk maka ini adalah rangkaian ibadah. Kemudian pendapat kedua menyatakan bukan nusuk. Pendapat ketiga menyatakan hanya sekedar tindakan yang dihalalkan. Ya. Baik. Berkaitan apabila itu nusuk terbagi menjadi dua pendapat. Apakah ini termasuk rukun ataukah termasuk wajib haji? Ya. Ini adalah peta yang akan menjadi pembahasan kita berkaitan dengan hukumnya terlebih dahulu, kemudian nanti pendalilan-pendalilan yang disampaikan oleh para ulama. Baik, hukumnya. Pendapat pertama menyatakan nusukani, bahwasanya cukur dan gundul itu adalah nusuk dan ibadah ya, termasuk manasik haji. Bukan hanya sekedar suatu yang diperbolehkan ketika seseorang telah selesai melakukan rangkaian ibadah haji atau umrah. Tidak seperti memakai parfum, tidak seperti memakai baju. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya. Fi asahi qaulaihima, artinya ya, di pendapat paling sahih di madhab tersebut.
Bisa jadi nanti di madhab lain seperti madhab Syafi'i, madhab Hanabilah, maksudnya dalam di tengah-tengah ulama mereka ada perselisihan pendapat begitu. Wa qala Asy-Syafi'i dan Ahmad, sedangkan imamnya sendiri, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, ada sebuah riwayat juga bahwasanya itu hanya istibahah mahdzur, ya. Hanya sekedar sesuatu yang dihalalkan, bukan rangkaian ibadah. Sedangkan sebagian Syafi'iyah yang lain berpendapat ini adalah rukun haji. Haji tidak akan sempurna dengannya dan tidak akan bisa diganti dengan menyembelih kambing. Ya. Dan ini pendapat kebanyakan Syafi'iyah. Imam Haramain mengatakan innahu muttafaqun alaihi, ini suatu yang disepakati. Ya. Apa dalilnya? Karena annahu la taqumul fidyatu maqamahu, karena enggak bisa diganti maka disebut rukun, kata beliau. Sehingga konsekuensinya annahu law furida fir ra'si illatun tamna'u minal halqi wajabas sabru ila imkanil halqi. Apabila ada orang di kepalanya ada suatu penyakit sehingga dia tidak bisa dicukur atau dipotong rambutnya, maka dia wajib sabar sampai bisa dicukur atau dipotong. Dan dia masih dalam kondisi berihram sampai bisa dicukur. Ya. Ini maksud rukun. Wa dhahabal a'immatu tsalatsa, sedangkan ulama yang 3 dan sebagian Syafi'iyah yang lain mengatakan bahwa cukur atau potong rambut, cukur maupun gundul, hukumnya wajib saja, bisa diganti dengan menyembelih kambing. Makanya kita simpulkan bahwa secara garis besar dari yang kita baca tadi, bahwa ini pendapat pertama, yaitu sebagian mengatakan rukun, kedua mengatakan wajib, dan yang ketiga bukan bagian dari ibadah. Ya. Dan sepertinya nomor 3 ini sama dengan nomor 2. Jadi kesimpulannya bisa jadi hukum cukur dan gundul itu adalah rukun, tidak bisa digantikan dengan apa-apa. Ya. Nomor 2 adalah wajib, bisa digantikan dengan menyembelih kambing. Yang ketiga ini nusuk. Ya. Kalau orang tidak bisa, ya sudah bisa halal gitu. Bisa melakukan mahdhurat ihram yang lainnya. Baik. Kita akan membaca hadis-hadis Nabi SAW yang menjadi pendalilan para ulama ini.